Malam ini adalah malam kelima. Mari kita sempatkan untuk mengenang seorang manusia mulia, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya maulaya ya ibn maulaya ya ibn Rasulillah. Ya syahid ya mazlum Karbala. Ya laitana kunna ma'akum sadati فنفوز فوزا عظيما. Mari kita bersama-sama membayangkan kondisi Muslim bin Aqil bin Abi Thalib ketika sebatang kara di kota Kufah, setelah 30.000 orang bersama beliau berbaiat. Namun hari itu beliau menjadi orang sebatang kara. 30.000 orang yang sebelumnya berjanji untuk berjuang bersamanya, berjuang bersama Abu Abdillah al-Husain, mereka pergi satu persatu dan tidak bersama Muslim bin Aqil. Kegundahan, kesepian, kesedihan, perasaan bersalah kepada imamnya, bahwa apa baiat yang beliau ambil dan kirimkan surat kepada Al-Imam Al-Husain, kemudian kenyataannya berbalik, seakan menjadi perasaan yang berdosa dari Muslim bin Aqil. Dalam kehausan, ketika tiada orang yang mau menampung Muslim bin Aqil, beliau duduk di hadapan sebuah rumah. Kemudian keluarlah sahibul bait menanyakan, wahai fulan, apa yang kau inginkan? Kemudian Muslim bin Aqil menjawab bahwa saya ingin meminum air. Diberikanlah air kepada Muslim bin Aqil. Setelah diberikan dan diminum oleh Muslim bin Aqil, perempuan yang disebutkan dalam riwayat bernama Tu'ah kemudian bertanya, wahai fulan, sekarang minuman sudah ada, sudah aku berikan. Apa yang kau inginkan? Pergilah engkau ke keluarga engkau, ke sanak famili engkau. Kemudian mendengar omongan dari sahibul bait tersebut, Muslim bin Aqil menangis, air matanya bercucuran. Seakan-akan terbayang dalam dirinya bahwa bagaimana terasingnya dia. Terbayang penderitaan musibah yang melanda Sayyidah Zahra, keterasingan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muslim mengatakan bahwa aku tiada keluarga sanak famili lagi di sini. Dipersilahkanlah masuk Muslim bin Aqil. Kemudian dihidangkan makanan di malam tersebut, namun makanan itu tidak dimakan. Seakan-akan beliau tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir beliau. Beliau berada di rumah tersebut, dihabiskan waktu beliau dengan sholat, dengan doa, dengan munajat, sampai kemudian ada orang yang berkhianat memberitahukan keberadaan beliau. Seketika rumah yang didiami oleh Muslim bin Aqil, yang dipakai beliau untuk beribadah, sholat dan menginap sejenak di malam tersebut, dikepung oleh masukan musuh. Beribu-ribu pasukan Ubaidillah bin Ziyad datang mengepung rumah tersebut dengan senjata lengkap. Kemudian mulai melempari. Ada yang melempari dengan batu, melempar api, membakar rumah tersebut. Kemudian Muslim bin Aqil diriwayatkan dengan keberanian, dengan kekuatan, ya, karena beliau adalah pribadi dengan fisik yang kuat, berhasil merobohkan beberapa musuh ketika itu. Sampai kemudian
dengan badan yang terus beliau gunakan terasa lemah, ya. Tidak bisa lagi untuk mengangkat pedang, ya, dengan dikeroyok dari berbagai sisi, kemudian dihujam dengan tombak dari arah belakang beliau. Hujanan tombak yang menimpa tubuh beliau dari arah belakang seakan-akan sudah tidak membuat beliau berdaya lagi. Beliau duduk, kemudian setelah merasa bahwa tidak ada perlawanan yang akan beliau berikan lagi, beliau menangis. Air mata bercucuran. Beliau menangis, kemudian salah seorang bertanya, mengatakan kepada Muslim bin Aqil, "Wahai laki-laki, apakah orang seperti engkau masih menangis dengan hal seperti ini?" Seakan-akan meremehkan, "Mengapa Anda harus menangis?" Kemudian Muslim bin Aqil mengatakan, ini bukti kecintaan seorang kepada imamnya. Muslim bin Aqil mengatakan, "Aku tidak menangisi diriku, aku tidak menangisi jasad, aku tidak menangisi lukaku, tapi aku menangisi Al-Husain dan keluarga Al-Husain. Aku menangisi Al-Husain dan Al-Abbas. Aku menangisi Zainab dan anak-anaknya yang nanti akan datang ke sini." Tangisan Muslim tidak terhenti. Dia bayangkan bagaimana nanti keluarga Muhammad datang ke Kufah yang sebelumnya beliau tulis, katakan bahwa ada 30.000 orang yang siap berbaiat kepada Al-Imam Al-Husain. Perasaan bersalah inilah yang membuat Muslim bin Aqil menangis, sedih, merasa menyesal, seakan-akan dia merasa menjerumuskan Al-Husain dan keluarganya. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, Ubaidillah bin Ziyad menyuruh anak buahnya untuk membawa Muslim bin Aqil. Mungkin dari sini kita bisa petik hikmah, petik pelajaran bagaimana kesetiaan, bagaimana pengorbanan, bagaimana kekuatan seorang ketika mencintai imamnya dan berwilayah kepada imamnya. Muslim bin Aqil diseret ke atas menara istana. Ubaidillah bin Ziyad menyuruh anak buahnya untuk segera menebas leher Muslim bin Aqil. Beliau naik dengan perasaan yang penuh bercampur dengan haru biru, dengan kesedihan, dengan perasaan berdosa kepada Al-Husain, dengan kesedihan yang mendalam. Beliau digiring naik ke atap istana. Kemudian dalam detik-detik terakhir beliau ditanya oleh pengawal, "Hal indakal hajah?" Apakah engkau, apa yang ingin engkau minta terakhir kalinya? Kemudian Muslim bin Aqil mengatakan, "Saya ingin menghadapkan wajahku ke arah Al-Husain. Saya ingin menghadapkan wajahku di sisi di mana Al-Husain berada. Kemudian aku ingin mengatakan, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibna Rasulullah. Assalamu alayka ya ibna Amirul Mu'minin, ya ibna Zahra." Seketika itu kepala Muslim bin Aqil ditebas oleh pengawal Ibn Ziyad, dan kemudian tubuh beliau didorong jatuh seakan-akan berputar dari atap istana jatuh ke lantai dengan tubuh tidak lagi ada kepala. Tubuh terpisah, kepala beliau terpisah dari jasadnya. Namun ucapan-ucapan Assalamu alayka ya Aba Abdullah seakan terngiang di telinga Al-Husain. Dari kejauhan angin yang membuat Al-Husain seketika itu mengetahui bahwa Muslim bin Aqil, Rasul, duta, utusan beliau yang diutus
telah tiada. Ada kehampaan dirasakan Al-Imam Al-Husain. Namun ayol ikhwan wal akhwat, inilah pengorbanan seorang pecinta kepada yang dicintainya. Inilah pengorbanan oleh seorang yang meyakini bahwa ahlul bait Nabi SAW adalah manusia-manusia suci yang harus diikuti. Mari kita sama-sama ucapkan salam bersama ucapan salam Muslim bin Aqil. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya bana Rasulillah. Assalamu alayka ya bana Amiril Mu'minin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah berkah majlis ini kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai, terkhusus Al-Ustaz Taha Musawa dan Ustaz Reza Asgab. Nuhun disawab surat Al-Fatihah qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Allah ya nasta'in.